Halo traders, pergerakan pasar forex sangat dinamis sekali dan kadang tidak sesuai dengan prediksi. Bahkan pergerakan harga dapat naik turun dengan cepat dalam range yang cukup besar ketika ada sebuah news atau laporan kebijakan moneter dari bank sentral utama. Pergerakan pasar forex dan komoditi banyak digerakkan oleh sentimen para pelaku pasar, terutama atas laporan-laporan data ekonomi maupun kebijakan bank sentral. Mari kita pelajari cara trading dengan menggunakan analisa fundamental, agar trading Anda dapat lebih maksimal lagi. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita memanfaatkan analisa fundamental dalam trading forex atau gold dan komoditi, dan juga saham juga bisa ya. Baik, kita pelajari atau kita ulas dulu apa sih fundamental itu. Analisa fundamental dalam forex dan gold dan lainnya ya adalah menganalisa kondisi ekonomi baik suatu negara ataupun kawasan. Kondisi ekonomi yang dianalisa baik itu secara makro maupun mikro. Nah, selain isu atau kondisi ekonomi, kita juga perlu ya menganalisa, mencari informasi adanya isu-isu politik yang dapat mempengaruhi pasar. Jadi tidak hanya ekonomi saja, tetapi juga politik itu sangat mempengaruhi juga secara fundamental dalam trading forex ini. Analisa fundamental forex ya bisa kita lihat karena ada saya bagi-bagi ini ya. Jadi analisa fundamental forex itu bisa dilihat yang pertama adalah daily news ya, atau data-data ekonomi yang dirilis setiap hari. Yaitu contohnya ada CPI, GDP, retail sales, manufaktur PMI, ada data NFP ya, data tenaga kerja, ada data yang lain-lain ya. Tentunya semuanya itu yang mempengaruhi pergerakan pasar. Nah, itu dirilis setiap hari, makanya saya kategorikan daily news. Tentunya dari setiap data-data ini ada yang berdampak kuat, ada yang medium, ada juga yang low bagi setiap negara atau kawasan tertentu. Yang kedua, pertemuan bank sentral utama. Jadi perlu diperhatikan kalau ada agenda-agenda dalam hari atau minggu tersebut, ada pertemuan-pertemuan bank sentral, contohnya FOMC meeting, pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian Bank of Japan, Bank of England, RBA, ECB, dan lain-lain sebagainya. Karena pertemuan rapat kebijakan bank sentral itu akan menghasilkan satu kebijakan yang direspon cukup besar oleh pasar. Tentunya akan berpengaruh terhadap mata uang negara atau kawasan yang berkaitan. Yang ketiga, speaks. Speak ini atau komentar atau memberikan pernyataan ya. Biasanya pejabat-pejabat penting seperti pejabat bank sentral. Kemudian bisa juga dia adalah pemimpin seperti Presiden Amerika Serikat, ya, kepala negara Inggris dan sebagainya. Kemudian isu politik. Ya, isu politik contohnya adalah yang pernah kita lihat pada tahun lalu, Brexit atau British Exit, di mana rakyat Inggris menentukan masa depan mereka melalui referendum yang hasilnya adalah dimenangkan kubu yang ingin keluar dari Uni Eropa, disebut Brexit. Nah, pasca referendum tersebut mata uang Inggris anjlok tajam ya. Kemudian kemarin minggu yang lalu ya, pada minggu keempat April, pemilu Perancis, bagaimana kita tahu dimenangkan putaran pertama oleh Emmanuel Macron yang pro Uni Eropa, sehingga mata uang euro menguat tajam. Kemudian geopolitik ya. Apa sih geopolitik? Geopolitik itu adalah seperti adanya
sengketa-sengketa politik antar negara ya. Seperti contoh yang sekarang adalah memanasnya kondisi politik di semenanjung Korea antara Korea Utara terhadap Amerika Serikat dan tetangganya seperti Jepang dan Korsel. Hal ini dipicu oleh uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, membuat Amerika Serikat sangat geram ya, sangat marah dan akan mengancam mengambil tindakan untuk menyerang Korut seperti Amerika menyerang Suriah pada beberapa minggu yang lalu. Untuk mendapatkan sumber informasi fundamental, kita bisa lihat dari portal-portal atau media-media sebagai berikut, seperti Forex Factory. Ya, ini adalah seperti gudangnya atau tempat ya, kalender di mana agenda-agenda ekonomi baik harian, mingguan, bulanan dapat kita lihat secara lengkap. Kemudian bisa buka investing.com, seperti ini tampilannya. Anda dapat mengakses saja www.investing.com, ada banyak berita update seputar pasar forex, komoditi, saham, dan sebagainya. Kemudian Bloomberg, Reuters, CNBC, CNN, dan yang lokal juga ada Phoebus News dan lain-lain. Dalam dunia forex, informasi harus selalu update. Artinya Anda harus tahu informasi perkembangan terkini dari pasar. Karena ketinggalan informasi berakibat fatal. Ya, Anda dapat kehilangan momen-momen. Atau Anda juga bisa dalam waktu singkat bisa mengalami kerugian karena tidak tahu atau tidak mengikuti pergerakan, atau ada berita-berita atau sentimen-sentimen yang sedang terjadi di pasar, baik ekonomi maupun terjadi seperti laporan geopolitik, atau ada ketegangan-ketegangan seperti ada aksi terorisme dan sebagainya. Karena hal itu dapat dengan cepat dan berdampak besar terhadap pergerakan pasar forex dan sebagainya. Pengaruh fundamental pada pasar. Ya, pergerakan pasar cenderung dipengaruhi oleh sentimen para investor. Sentimen itu bisa digerakkan atau disebabkan oleh analisis terhadap kondisi ekonomi, mikro makro, atau juga kondisi politik yang ada. Untuk mendapatkan pergerakan harga yang cukup besar, kita perlu memperhatikan data-data ekonomi yang penting atau yang menjadi fokus pada hari tersebut atau minggu tersebut. Apabila ada event yang besar ya, atau ada agenda yang penting, maka daily news atau rilis data harian yang biasa itu bisa saja tidak direspon oleh pasar atau diabaikan, karena para investor ya, pelaku pasar ingin fokus kepada berita utama yang menjadi sorotan, seperti misalnya ada pernyataan dari Gubernur Bank Sentral ya, atau menanti keputusan dari rapat pertemuan Bank Sentral dan sebagainya, karena hal itu akan menentukan pergerakan mata uang tertentu ke depannya bagaimana. Itu membuat respon atau minat selera investor terhadap hasil daripada laporan tersebut. Contohnya seperti ini adalah kalender pada Forex Factory untuk minggu pertama Mei 2017 ya. Untuk minggu pertama Mei ada rilis data-data yang cukup penting ya, di mana kita juga tahu akan ada rilis data tenaga kerja Amerika setiap Jumat minggu pertama, data non-farm payroll ya. Tapi sebelumnya pada tanggal 4 Mei hari Kamis pagi itu ada pertemuan FOMC. Ya, ini sangat penting ya. Jadi tanggal 4 Mei Bank Sentral Amerika kembali akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan kondisi ekonomi dan langkah kebijakan moneter yang akan diambil ke depannya. Para pelaku pasar memprediksi suku bunga tetap ditahan 1,00%. Tapi yang menjadi penting adalah pernyataan daripada Gubernur Bank Sentral
Amerika Serikat mengenai langkah-langkah kebijakan moneternya ke depan. Hal ini sangat berdampak terhadap pergerakan dolar dan mata uang yang berdenominasi terhadap dolar. Juga komoditi yang berdenominasi terhadap dolar seperti emas, perak, ya logam-logam lainnya dan sebagainya. Jadi meskipun ada rilis-rilis data harian ya, tetapi fokus para pelaku pasar adalah kepada berita yang menjadi sorotan utama, yaitu agenda Bank Sentral. Nah, saya ingin memberikan tips trading forex dengan analisa fundamental. Yang pertama adalah perhatikan agenda rilis data ekonomi harian. Misalnya kita ingin transaksi, kita lihat dulu agenda pada hari itu apakah ada rilis berita yang sesuai dengan atau berkaitan dengan mata uang yang akan kita transaksikan ya. Kemudian yang ketiga, hindari open posisi sebelum adanya rilis data tersebut. Sebaiknya rilis data didahulukan, kemudian setelah mengetahui hasilnya kita analisa kembali, baru bisa dapat entry market atau mengambil posisi. Nah, penting sekali jangan terpancing atau jangan terburu-buru untuk open posisi pada saat akan adanya rilis data yang penting, seperti akan ada konferensi pers Bank Sentral, pejabat yang akan speak atau pidato ya. Dihindari untuk open posisi sebelumnya. Jadi lebih baik sabar menanti apa yang disampaikan dulu, baru kita bisa menganalisa kembali kapan kita entry market. Nah, untuk sukses trading secara fundamental ini ya, perlu kita memahami kondisi ekonomi atau apa yang terjadi yang sedang berkembang di pasar. Sentimen apa yang sedang mempengaruhi atau mendominasi para pelaku pasar saat ini. Contoh, dolar sedang melemah karena hasil daripada pertemuan FOMC yang menahan suku bunga. Investor merasa kecewa dengan keputusan FOMC sehingga membuat aksi jual terhadap US dollar. Aksi jual US dollar semakin meluas sehingga dolar melemah terhadap mata uang dan komoditas lainnya. Nah, ketika kita mengetahui sentimen pasar adalah membuat dolar melemah, maka kita bisa ambil posisi yang mengikuti sentimen pasar tersebut. Yang kedua contohnya adalah ketika mata uang safe haven melemah pada minggu yang lalu, pada minggu keempat April, setelah Pilpres Perancis yang dimenangkan oleh kubu yang pro Uni Eropa, membuat mata uang safe haven melemah. Yen, gold itu ditinggalkan oleh investor sehingga terkena aksi jual yang cukup panjang ya. Per USD JPY, mata uang pasangan USD JPY mengalami dorongan penguatan. Artinya yen melemah. Ini membuat atau memberikan peluang trading yang cukup besar. Apa yang menyebabkan ini adalah karena sentimen investor terhadap mata uang safe haven mulai memudar, sehingga mereka melepas safe haven karena adanya hasil Pilpres Prancis, juga meredanya tensi geopolitik di semenanjung Korea. Seperti tadi saya katakan, informasi fundamental harus update. Begitu ketinggalan informasi, Anda bisa kehilangan momentum atau Anda bisa mengalami kerugian. Contohnya, pada saat USD Japanese Yen mengalami penguatan, tapi kemudian ada berita kembali bahwa tensi geopolitik di semenanjung Korea kembali memanas, tanda-tanda perang semakin terlihat, maka USD JPY akan berbalik turun. Investor akan berbalik kepada safe haven. Nah, kalau Anda tidak mengetahui update informasi, Anda bisa kehilangan momentum. Ya.
sentimen pasar lebih kuat dibandingkan dampak dari rilis data harian atau daily news. Kombinasi fundamental dengan teknikal. Setelah mengetahui fundamental yang menggerakkan pasar, baik rilis data ataupun ada komentar-komentar bank sentral, hasil pertemuan bank sentral. Nah, untuk mengambil posisi, sebaiknya kita kombinasi dengan analisa teknikal. Kenapa? Karena untuk menentukan level untuk Anda open posisi atau entry marketnya adalah tentukan arah target yang akan Anda capai, di mana level support dan resistennya. Dengan mengetahui target pergerakan harga yang ingin Anda capai dan level support resisten yang Anda sudah ketahui, maka Anda dapat menentukan entry market yang tepat. Baik, kita lihat di sini ya. Pada hari Jumat tanggal 28 April, Euro USD menguat tajam pada sesi Eropa adalah merespon dari rilis data CPI Flash Estimate, di mana datanya dirilis lebih tinggi dari perkiraan. Data yang lainnya juga yaitu core CPI-nya juga naik di atas perkiraan ya, lebih baik dari sebelumnya dan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Kemudian para pelaku pasar merespon sehingga membuat Euro USD mengalami kenaikan. Nah, disinilah peluang bagi Anda untuk ambil atau open posisi. Secara teknikal kita lihat pergerakan euro naik dan melewati level atau garis resisten trendline, sehingga mendapat konfirmasi bahwa pergerakan harga akan naik. Nah, di lingkaran ini adalah level-level untuk mengambil posisi entry market open posisi buy. Didukung oleh analisa fundamental, data yang positif. Secara teknikal, harga sudah melewati resisten trendline. Kemudian padukan dengan indikator-indikator yang lainnya, ada peluang untuk open posisi buy. Ya, dengan demikian jangan lupa untuk mengkombinasi fundamental dengan teknikal agar analisa Anda dapat semakin akurat, sehingga Anda dapat mendulang profit demi profit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat membantu Anda dalam menganalisa pasar untuk meraih peluang profit. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, silakan kunjungi website kami javabelajarforex.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Java Belajar Forex di bawah ini. Salam profit!